Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Syafia Taura dengan NIM 170520079. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan PKL saya yang berjudul Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Kelompok Kerja Perencanaan dan Pengembangan Pusat Pembinaan Pendidikan Pelatihan dan Perencanaan Bappenas. Langsung saja ke latar belakang. Praktik kerja lapangan adalah sebuah ajang bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Menurut Arifin mengatakan praktek kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah atau kampus dengan program perusahaan keahlian tertentu. Kegiatan PKL ini sangat diperlukan untuk pengembangan pengetahuan mahasiswa. Dengan melakukan PKL, diharapkan mahasiswa dapat memahami, menerapkan, dan menguasai hal-hal teknis secara langsung sesuai dengan teori yang telah didapatkan. Mahasiswa diwajibkan melaksanakan PKL di lembaga atau instansi perusahaan yang erat hubungannya dengan penekanan minat studi yang diambil. Melalui praktek kerja ini, mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam lingkungan kerja yang sebenarnya, serta mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir, menambah ide-ide yang berguna, dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. Praktikan dibebaskan untuk memilih tempat praktik kerja lapangan yang sesuai dengan program studi, jurusannya baik perusahaan swasta maupun negeri. Praktikan merupakan mahasiswa dari program studi manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, praktikan memilih untuk praktik kerja lapangan di Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Bappenas. Praktikan memilih PKL di tempat tersebut karena sesuai dengan konsentrasi sumber daya manusia, yang dimana Pusbindik Klaten merupakan tempat pusat pembinaan pendidikan dan pelatihan perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional perencanaan dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Di Pusbindik Klaten, praktikan ditambahkan pada Pokja 1 yaitu Pokja Perencanaan dan Pengembangan. Pokja 1 memiliki mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi, pengembangan kebijakan teknis, program kurikulum dan standar pendidikan dari pelatihan. Selain itu, Pokja 1 juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusbindik Klaten. Di Pokja 1, praktikan mendapatkan tugas berupa membuat semua laporan dari perencanaan untuk kegiatan pelatihan. Pada laporan tersebut, praktikan menuliskan semua perencanaan kegiatan pelatihan dari metode pelatihan, waktu, dan tempat pelatihan, serta biaya pelatihan yang dimana laporan tersebut merupakan perencanaan dari kegiatan pelatihan yang akan dilaporkan ke atasan atau mentor. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari dilakukannya kegiatan praktik kerja lapangan adalah yang pertama untuk mempraktikkan proses laporan kegiatan rapat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua untuk mempraktikkan pembuatan proses surat undangan rapat pembahasan proposal pelaksanaan pelatihan. Dan yang ketiga untuk mempraktikkan proses pelaksanaan kegiatan ministerial lecture. Selanjutnya itu ada manfaat kegiatan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan bagi mahasiswa serta hal positif bagi mahasiswa. Adapun manfaat PKL bagi praktikan sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat mempraktikkan proses laporan kegiatan rapat. Yang kedua, praktikan dapat mempraktikkan dan mempelajari pembuatan surat undangan rapat. Dan yang ketiga, praktikan dapat mempraktikkan dan mempelajari proses pelaksanaan kegiatan ministerial lecture. Selanjutnya itu tempat pelaksanaan PKL. Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di salah satu instansi pemerintah yaitu Pusbindik Klaten Bappenas yang merupakan salah satu unit kerja eselon 2 di bawah Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Sestama Bappenas. Dalam pelaksanaannya, praktikan ditempatkan pada Pokja Perencanaan dan Pengembangan. Berikut ini merupakan identitas dari instansi. Nama instansinya Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Bappenas.
yang beralamatkan di Jalan Proklamasi Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaksanaan kegiatan PKL pada Pusdiklat Klaten Bappenas Kerja Perencanaan dan Pengembangan dilakukan selama 5 bulan, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023. Untuk waktu pelaksanaan PKL dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8.30 sampai dengan 16.00 WIB. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Bappenas atau Pusdiklat sebagai salah satu unit kerja eselon 2 di bawah Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menjalani beberapa peran yang cukup bervariasi dari masa ke masa. Salah satu perubahan peran ini ditandai dengan penajaman ruang lingkup pada tugas dan fungsinya, yang semula meliputi pengembangan pegawai negeri sipil dan swasta di berbagai bidang pembangunan, kini hanya meliputi PNS yang bekerja di bidang perencanaan baik di instansi pusat maupun daerah. Lainnya, lahirnya Pusdiklat bermula dari Batang 1984 dengan bentuknya tim pendayagunaan dana luar negeri untuk pendidikan dan pelatihan atau dikenal dengan nama Overseas Training Office atau OTO yang kesekretariatannya berada pada Biro Administrasi Pendidikan dan Latihan Bappenas. Seiring dengan semakin dipercayanya OTO sebagai penyelenggara program beasiswa S2 dan S3 luar negeri pada tahun 1996, OTO dan Biro Administrasi Pendidikan dan Latihan Bappenas dilebur menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan. Pada tahun 2001, pemerintah menunjuk Bappenas sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana atau JFP, sehingga Bappenas membentuk Pusat Pembinaan Perencana. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan bahwa tugas Pusdiklat Renbang selama ini ada sangat erat kaitannya dengan pembinaan karir perencana yang menjadi tugas Pusbiren. Karir perencana yang menjadi tugas maka pada 2 bulan Maret 2002, kedua unit kerja eselon 2 tersebut disatukan menjadi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan Bappenas. Dengan posisinya di dalam organisasi Kementerian PPN atau Bappenas yang baru tersebut, peran Pusdiklat adalah menggemban fungsi Kementerian PPN atau Bappenas sebagai instansi pembina jabatan fungsional berencana JFP dan penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perencana pembangunan, yaitu mendukung upaya peningkatan kapasitas instansi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah dengan meningkatkan kompetensi dan produktivitas perencana pemerintah, sehingga kualitas output dan outcome yang dihasilkannya akan sesuai dengan harapan stakeholder. Peran ini dilakukan melalui pelaksanaan JFP dan penyelenggaraan diklat bagi perencana pemerintah pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya itu ada visi dan misi. Selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, visi dari Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2020 sampai 2024 adalah perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan visi Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2020 sampai 2024 yaitu sebagai berikut: menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu struktur organisasi. Pada tahun 2022, Pusdiklat terdiri atas 4 kelompok kerja dan dibantu oleh para kelompok ahli serta kelompok staf strategis, dan praktikan ditempatkan di Pokja 1 atau Pokja Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan Pembangunan. Selanjutnya itu adalah pelaksanaan kerja. Adapun kegiatan rinci yang dipraktikkan lakukan selama 5 bulan pada masa praktik kerja lapangan pada Pokja Renbang adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat laporan kegiatan. Praktikan ditugaskan untuk ikut serta dalam setiap rapat dan menuliskan laporan kegiatannya. Hal ini yang perlu dicatat pada laporan kegiatan adalah judul, hari, tanggal, dan waktu, tempat, dan isi dari kegiatan tersebut. Pengoreksian dilakukan oleh mentor. Setelah itu laporan
laporan kegiatan akan diberikan kepada mentor. Berikut tahapan-tahapan membuat laporan kegiatan. Yang pertama, praktikan ditugaskan untuk membuat laporan praktik kegiatan yang dilaksanakan di Pusdin BKN Bappenas. Yang kedua, sebelum kegiatan dimulai, praktikan menyiapkan lembar Microsoft Word untuk mencatat rangkaian selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, sebelum mencatat materi kegiatan, praktikan terlebih dahulu menulis judul, hari dan tanggal, tempat, dan waktu dilaksanakannya kegiatan. Setelah itu, praktikan mulai mencatat rangkaian kegiatan. Dan selanjutnya, setelah laporan kegiatan selesai, praktikan akan melihat kembali laporan kegiatan untuk dilihat apakah ada kesalahan penulisan atau informasi yang kurang. Praktikan akan meminta rekaman rangkaian kegiatan untuk mencocokkan kembali benar atau tidaknya laporan yang ditulis sebelum diserahkan kepada mentor. Selanjutnya, laporan kegiatan tersebut akan direview oleh mentor untuk diberi ulasan apakah ada informasi yang kurang atau tidak. Dan selanjutnya, jika laporan tersebut sudah benar, maka laporan akan diberikan kepada mentor. Selanjutnya, jika laporan tersebut masih belum benar, mentor akan memberikan ulasan apakah ada yang kurang dari penulisan laporan kegiatan tersebut. Setelah menerima ulasan dari mentor, praktikan akan melakukan editing kembali supaya laporan kegiatan bisa langsung diserahkan kepada mentor. Selanjutnya itu membuat, nah, pada gambar di sini bahwa salah satu laporan contoh laporan kegiatan. Selanjutnya itu ada membuat surat undangan. Praktikan ditugaskan untuk membuat surat undangan untuk kegiatan di Pusdin Klaten Bappenas. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup 5 hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulai tahun 2012, surat didefinisikan sebagai kertas dan sebagainya yang tertulis. Kedua, secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan. Dan yang ketiga, suatu yang ditulis dan yang tertulis. Berikut merupakan tahapan pembuatan surat undangan. Yang pertama, praktikan diberikan tugas untuk membuat surat undangan rapat pembahasan proposal pelaksanaan pelatihan sekolah tipe 2 di Pusdin BKN tahun anggaran 2023. Yang kedua, praktikan membuat surat sesuai dengan format surat undangan rapat dari instansi yang di dalamnya berisi topik kegiatan rapat, waktu dan tanggal rapat, tempat rapat, daftar undangan, dan agenda kegiatan rapat. Yang ketiga, praktikan menyelesaikan pembuatan surat dan mengkoreksi surat tersebut apakah terdapat kesalahan pada penulisan atau informasi yang kurang. Setelah itu, surat tersebut akan diberikan kepada mentor, direview dan oleh mentor untuk diberi ulasan apakah ada informasi yang kurang atau tidak. Yang selanjutnya, jika surat tersebut sudah benar, maka praktikan akan meminta nomor surat ke Pokja Otak dan surat akan diberikan kepada mentor. Dan yang terakhir, jika surat tersebut masih belum benar, mentor akan memberikan ulasan apakah ada yang kurang dari penulisan surat tersebut. Setelah menerima ulasan dari mentor, praktikan akan melakukan koreksian kembali supaya surat tersebut bisa langsung diserahkan untuk ditandatangani oleh Kepala Pusdin Klaten. Dan di sini terdapat contoh-contoh dari surat yang praktikan buat. Ada surat undangan rapat internal, surat undangan rapat eksternal, surat undangan rapat moderator, dan surat rapat eksternal. Selanjutnya itu ada panitia acara ministerial lecture. Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, Pusdin Klaten Kementerian PPN Bappenas menyelenggarakan kegiatan ministerial lecture penerima beasiswa Kementerian PPN Bappenas 2023 dengan tema diskusi menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Praktikan ditugaskan untuk menjadi panitia acara ministerial lecture di Pusdin Klaten Bappenas. Kegiatan ministerial lecture ini merupakan penyajian paparan dari materi perencanaan pembangunan nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Soeharto Mono Arfa. Kegiatan ini menggunakan karya siswa dan pimpinan karya siswa penerima beasiswa di Pusdin Klaten Bappenas tahun 2023. Mitra program pendanaan, program studi mitra Pusdin Klaten Bappenas, staf khusus Menteri PPN Bappenas, JPT Media, dan Pratama Kementerian PPN Bappenas, serta media. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai upaya meningkatkan sense of belonging bagi penerima beasiswa. Pembekalan untuk penerima beasiswa, wadah untuk berjejaring dan bertukar pikiran, serta sarana branding program beasiswa Kementerian PPN Bappenas. Berikut terdapat beberapa tahapan dalam proses pelaksanaan ministerial lecture. Yang pertama, praktikan ditugaskan untuk membantu dalam kegiatan ministerial lecture. Dan yang kedua, pada 4 hari sebelum acara dimulai, para panitia melakukan rapat pembagian tugas. Praktikan ditugaskan untuk meregistrasi para tamu undangan yang hadir secara luring. Lalu pada 2 hari sebelum acara dimulai, para panitia akan kembali melakukan rapat kesiapan kegiatan ministerial lecture seperti agenda acara dan daftar tamu undangan dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, praktikan akan menyiapkan formulir absensi tamu undangan yang nantinya akan diisi oleh para tamu undangan yang hadir. Selanjutnya, karena praktikan juga diberi tugas untuk memberikan goodie bag dan makan siang kepada para tamu undangan, praktikan menyiapkan goodie bag dan makan siang yang akan diberikan kepada para tamu undangan yang hadir. Selanjutnya, praktikan memberikan goodie bag dan makan siang kepada para tamu undangan ketika para tamu undangan yang hadir sudah mengisi absensi. Dan yang terakhir, setelah acara selesai, praktikan merekapitulasi hasil absen tamu undangan yang hadir dan diserahkan kepada staf Pokja Diklat. Selanjutnya di sini terdapat foto, yaitu daftar kegiatan ministerial lecture, dan yang foto yang kedua merupakan dokumentasi praktikan pada kegiatan ministerial lecture. Selanjutnya itu ada kendala yang dihadapi. Selama proses PKL di Pusbineka dan Bappenas berlangsung, praktikan telah berusaha melaksanakan tugas dengan baik, namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang juga dialami oleh praktikan, yaitu kendala dalam mencatat laporan kegiatan rapat. Ketika praktikan mengikuti rapat di instansi tempat praktikan magang, terkadang praktikan mengalami kendala terutama di saat praktikan mencatat laporan kegiatan, karena praktikan belum terbiasa dengan situasi rapat dan terkadang pelafalan yang kurang jelas dari para anggota rapat. Hal tersebut membuat praktikan sering tertinggal saat mencatat isi dan rapat tersebut. Yang kedua, terkendala bahasa pada saat rapat. Praktikan seringkali mengikuti rapat dengan orang asing yang membuat rapat menggunakan bahasa Inggris. Dengan keterbatasan kosakata bahasa Inggris yang praktikan ketahui, menjadikan praktikan kesulitan untuk memahami isi dari kegiatan rapat tersebut. Yang ketiga, sering terjadinya kendala internet dari pihak instansi. Pada saat rapat, praktikan menggunakan internet atau wifi dari instansi, walaupun kegiatan dilaksanakan secara offline, tetapi juga dilakukan secara online untuk peserta rapat yang berhalangan hadir atau sedang tugas di luar kota, dan juga untuk membagikan materi rapat dengan share screen di aplikasi Zoom Meeting. Namun pada saat berlangsungnya kegiatan rapat, jaringan internet di instansi bermasalah karena banyaknya pemakaian internet di lingkungan kantor yang membuat Zoom Meeting pada saat rapat terputus-putus hingga terhenti. Selanjutnya, dengan adanya kendala tersebut, praktikan berusaha lakukan suatu tindakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir kendala tersebut. Adapun dengan cara-cara dilakukan, praktikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi kendala catatan tertinggal, praktikan meminta rekaman Zoom meeting pada staf. Pada instansi tempat praktikan melaksanakan PKL, dalam kegiatan rapatnya dilakukan secara luring, tetapi juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting untuk partisipan yang mengikuti secara daring. Zoom Meeting adalah aplikasi komunikasi yang dapat digunakan untuk rapat atau meeting secara online. Didukung video dan audio dengan kualitas yang high definition. Pengguna juga dapat merekam rapat yang dilakukan dengan Zoom dan menyimpannya secara langsung di perangkat masing-masing yang digunakan atau pada akun cloud. Dalam kegiatan rapat, praktikan mencatat materi rapat selama rapat berlangsung. Hal ini membuat praktikan seringkali tertinggal dan dalam mencatat, dan terkadang terdapat pelafalan yang kurang jelas atau tidak terdengar jelas, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, praktikan meminta rekaman Zoom meeting kepada staf. Ketika rekaman sudah diberikan oleh staf, praktikan memutar kembali rekaman tersebut untuk membuat laporan kegiatan yang akan diserahkan kepada mentor. Yang kedua, untuk mengatasi kendala bahasa, praktikan menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan. Menurut Maulida tahun 2017 mengatakan bahwa Google
Translate adalah mesin terjemahan yang sering digunakan saat ini. Google Translate adalah program berbasis web gratis dan juga dikenal sebagai mesin terjemahan online terbaik. Dengan terjemahan mesin, penerjemah dapat dengan mudah menerjemahkan di mana saja dan kapan saja karena aplikasi terjemahan dapat menggunakan komputer, laptop, dan bahkan ponsel. Terdapat pelayanan terjemahan mesin dengan berbagai kemampuan dan salah satunya adalah yang umum digunakan adalah Google Translate. Praktikan menggunakan aplikasi Google Translate untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia untuk memasukkan uh, materi ke dalam laporan kegiatan. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala jaringan internet, praktikan inisiatif untuk menggunakan paket data milik praktikan sendiri. Instansi pada tempat praktikan melaksanakan PKL disediakan jaringan internet, namun di beberapa kesempatan terdapat sinyal yang bermasalah yang membuat Zoom meeting pada saat rapat terputus. Untuk mengatasi hal tersebut, praktikan berinisiatif untuk memakai paket data milik praktikan sendiri. Selanjutnya, terdapat kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh dengan praktikan di lapangan. Di lapangan. Siswanto 2010 mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis saat sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Sesuai dengan definisi di atas, maka terdapat sedikit perbedaan antara pengetahuan di kampus dengan keterampilan yang didapat pada perusahaan. Hal ini terjadi ketika dalam kegiatan rapat banyak pegawai yang hadir tidak tepat waktu sehingga menyebabkan peserta rapat lainnya menunggu hingga membuat rapat dilaksanakannya tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Selanjutnya, kontribusi praktikan bagi tempat PKL. Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan yang praktikan lakukan di Pusdiklat dan Bappenas, kontribusi yang telah dipraktikkan lakukan antara lain yang pertama, praktikan membantu pembuatan laporan kegiatan rapat pada Pusdiklat dan Bappenas. Yang kedua, praktikan membantu pembuatan surat undangan rapat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat dan Bappenas. Dan yang ketiga, praktikan membantu pelaksanaan secara acara ministerial lecture dengan secara sebagai panitia acara tersebut dengan membantu mempersiapkan dan membagikan goodie bag dan makan siang kepada para peserta, menyambut para tamu undangan dan merekap absen para tamu undangan. Dan terakhir itu ada kesimpulan. PKL merupakan upaya yang dilakukan universitas untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa mempersiapkan dirinya sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya ataupun memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di dalam kelas pada lapangan sesungguhnya. Kebebasan memiliki tempat PKL yang sesuai dengan program studi merupakan hal yang baik untuk mahasiswa ingin menggali potensi dirinya di tempat kerja yang mereka minati. Praktikan melaksanakan PKL di Pusdiklat Klaten Bappenas pada 5 bulan yaitu dimulai pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023. Waktu kerja praktikan pada hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pada pukul 8.30 sampai dengan 16 WIB. Adapun selama program PKL praktikan mempunyai banyak pengetahuan baru dan wawasan yang tidak biasa didapatkan selama masa kuliah. Saya praktikan juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan PKL ini terdapat banyak kekurangan, akan tetapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.